Shalom. Tema firman Tuhan, jarang didoakan, padahal penting sekali. Penting sekali. Apa itu? Sudah langka ya? Seperti dulu minyak goreng tahun lalu ya, minyak goreng langka. Doa yang jarang didoakan, padahal penting sekali. Ayub 1 ayat yang pertama, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saudara, kalau kita mau cari anak mantu, kebanyakan orang cari yang kaya. Keliru ya. Tetapi kalau kita sebagai orang tua, salah satu doa yang Tuhan ingatkan, yaitu kami, walaupun dia mungkin masih ada beberapa tahun, kami berdoa supaya anak mantunya jujur. Karena kami anak laki-laki banyak, dan tentunya mau mendoakan anak mantu perempuan yang jujur. Jujur artinya apa? Banyak doa yang terjadi di hari-hari ini, yang paling klasik, paling banyak, Tuhan berkati suami saya, Tuhan angkat pekerjaan suami saya, Tuhan jadikan suami saya menjadi kepala, bukan ekor. Wah, itu benar, ada di dalam Alkitab. Tetapi jangan kita lalaikan doa supaya suami kita jujur. Jujur dalam keuangan. Kalau dulu-dulu ada istilahnya, gaji 1 juta, laporan kepada istri 900, 100 ribu ada di kaos kaki. Dulu-dulu. Kita harus doakan kejujuran suami kita. Bapak-bapak juga harus doakan kejujuran dari istri kita. Modal yang sangat penting di dalam berumah tangga adalah kejujuran. Kejujuran itu sangat mahal sekali. Kejujuran mau beli dengan triliun tidak dapat dibeli. Baru-baru ini anak kami yang nomor 3, dia beli HP diam-diam. Kami tidak marah karena anak kami yang beli ini, dia sudah bantu bekerja. Kami nasihat dia, nak, ya, saya tidak terlalu enak kalau saya mau sebut nama dari anak kami, karena dia sudah besar. Papa dengan mama tidak marah. Yang penting jujur. Jujur akan memberkati hidupmu. Jujur akan memberkati pekerjaanmu. Otto dan Geiser, hamba Tuhan dari Jerman yang datang menginjil di Papua, di Manokwari, Pulau Mansinam. Kalau kita jujur, engkau akan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Engkau akan diberkati di tanah Papua ini. Ayub yang pertama, dia saleh, takut akan Tuhan. Saleh,
Saudara, luar biasa Ayub. Ayub mewariskan rohani terbaik. Ayub adalah papa terbaik dalam Alkitab. Kenapa saya bilang papa terbaik? Dari tokoh-tokoh Alkitab. Karena setiap kali anak-anaknya melakukan kesalahan, ia langsung membuat korban. Dia bangun pagi-pagi, dia membuat korban. Ada banyak bapak-bapak, cari nafkah sampai tengah malam supaya anak saya sekolahnya sekolah S2, S3, supaya masa depannya mereka tidak minta-minta, masa depannya baik, itu betul. Tetapi memberikan didikan kerohanian kepada anak-anak kita sangat penting. Sesibuk-sibuknya saya di dalam pelayanan, saya sangat teliti sekali untuk mendidik anak-anak. Di dalam mendidik anak-anak, saya teliti sekali. Saya bilang kepada Yakub, kepada anak-anak saya yang sudah besar-besar, harus jujur nak. Jujur. Saudara, di dalam mereka bekerja, mereka membantu kami mengantar minyak tanah. Kami bilang kalau ada HP, ada apa di depan, jangan berani mencuri. Berkat akan menjauh. Dan sebagai hamba Tuhan, kami mengingatkan kita orang Kristen harus jujur. Doa ini harus disebut setiap hari. Iblis tahu kalau kejujuran sudah tidak ada pada orang Kristen tidak akan menjadi saksi-saksinya Kristus. Sangat disayangkan, beberapa tahun yang lalu ada menteri yang korupsi, ternyata dia pengikut Kristus. Ayat ini sangat luar biasa, dimulai dengan ayat pertama. Saudara lihat Matius 1 ayat 1, dimulai dari silsilah Yesus Kristus. Alkitab pada umumnya, kalau ditulis pada ayat yang pertama, pasal yang pertama itu sangat penting. Ayub ternyata dia memberikan teladan yang luar biasa. Dia jujur. Di zaman sekarang ini, berzina itu dalam 1 menit orang bisa berzina. Lewat apa? Lewat sayang, kamu ada di mana? Nah, itu sudah berzina. Padahal sudah punya istri, atau padahal sudah punya suami. Kejujuran adalah hal yang terpenting. Ada lagu dunia, ini lagu dunia ya. Kejujuran, keikhlasan, itu yang utama. Nah, lagu dunia saja memberikan edukasi. Jadi saya rasa ini edukasi yang dicari oleh rumah tangga sekarang. Kenapa banyak artis bercerai? Kenapa banyak manusia bercerai? Karena bukan cuma orang Kristen yang bercerai, di agama lain juga banyak. Karena ternyata orang ketiga. Saudara, hari-hari ini doa ini harus kita naikkan. Tuhan, kalaupun suami saya kerjanya tidak tinggi jabatannya, kalaupun berkat keluarga kami tidak kaya seperti orang lain, tetapi kejujuran di dalam rumah tangga itu adalah hal yang utama. Saudara, kita mau bikin ulang tahun perak, kalau kejujuran tidak ada, itu sepertinya kita berdosa besar dengan Tuhan. Jujur. Tuhan mau kita ini jujur. Tuhan mau pelayan-pelayan harus jujur.
Tuhan mau jemaat-jemaat jujur. Tuhan mau pendeta-pendeta harus jujur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, satu ayat ini kita renungkan bersama. Ada seorang laki-laki namanya Ayub. Orang itu saleh, yang pertama saleh. Dua, jujur. Yang ketiga apa? Ia takut akan Allah dan ia menjauhi kejahatan. Bapak yang sangat jujur yang dicatat di dalam Alkitab adalah Ayub. Dan pemuda yang sangat jujur yang dicatat oleh Alkitab adalah Yusuf. Digoda berulang-ulang oleh istri Potifar, tetapi dia jujur. Saudara, saya pernah membuat statement kepada istri saya, Ibu Gembala. Kalau saya mau berselingkuh, lebih baik Tuhan ambil saya sebelum saya berselingkuh. Karena kejujuran itu sangatlah mahal. Kejujuran sekarang ini sangatlah langka. Apalah artinya suami kita jabatan tinggi besar, kelola miliar, keuangan di bank kita triliun, tetapi suami kita ada simpanan-simpanan, ada 0102. Begitu juga sebaliknya. Kami pernah melayani, ya ini sudah berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Istrinya suruh bekerja kepada suaminya, kerja di pedalaman. Oh, pedalaman uang besar. Dia dorong suaminya, Pak, kerja di pedalaman gajinya besar. Kerja di kota Jayapura gajinya kecil. Suaminya kerja, penghasilannya besar. Ternyata istrinya selingkuh dengan berondong kah, bapak-bapak muda kah. Dan ini sangatlah penting untuk kita berdoa, karena takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kejahatan apa? Kita menyakiti orang lain itu adalah kejahatan. Kita iri dengan orang lain itu kejahatan. Kita mau menipu itu adalah kejahatan. Saudara, kami menjual minyak tanah di Papua ini karena pelayanan kami jemaat, boleh bilang banyak yang pas-pasan. Kami berusaha tidak mau ukuran dari minyak tanah ini ukuran yang di bawah liter, misalnya 5 liter ya, di galon-galon 5 liter. Kami berusaha lebih baik, prinsip kami lebih baik kalau boleh tak lebih daripada kurang. Kejujuran Tuhan sangat rindukan. Orang yang menjadi kesayangan Allah dia jujur. Salah satu definisi dari kejujuran, kalau dia banyak apa, dia harus jujur dengan Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan, bulan Agustus ini saya banyak alpa. Saya berjanji kepada Tuhan bulan September, saya tidak mau banyak alpa. Kejujuran. Jujur. Kita berkorban kepada Tuhan, jujur. Ada pelayanan yang kami layani, jemaat, ya kami sudah mau 20 tahun, jadi banyak jemaat yang berbeda-beda yang kami layani. Setiap kali kami berkunjung di rumahnya, dia berkata, aduh Pak Gembala, penghasilan cuma sedikit. Padahal karyawannya banyak. Padahal kami lihat di postingannya, dia jalan di sini, dia jalan di mall, dia jalan di pantai, beli ini, beli itu, beli ini. Tetapi setiap kali kami berkunjung ya biasanya pelayanan dan kalau tidak ulang tahun.
Dan ternyata apa yang dikatakan firman Tuhan, jadilah menurut perkataan. Yang tadinya usahanya tinggi, usahanya diberkati dengan luar biasa, sudah ratusan juta, akhirnya turun lagi. Karena apa? Tidak jujur. Tidak jujur dengan Tuhan. Ketika kita berkorban, kalau penghasilan kita ratusan juta, persembahan kita 1.000 atau 2.000, kita tidak jujur dengan Tuhan. Kejujuran itu pengertiannya luas sekali. Luas. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita belajar jujur. Dan doa kejujuran harus kita naikkan, kita harus tingkatkan. Karena doa ini sudah jarang dinaikkan oleh orang-orang percaya. Yang dinaikkan pada umumnya minta berkat dan minta perlindungan Tuhan. Betul, tidak salah, tidak salah. 0,1% tidak salah. Tetapi salah satu doa yang kita harus minta kejujuran. Waktu kita dengan Tuhan harus jujur. Jangan sampai satu hari kita bekerja, kita berdoa cuma doa makan, kita berikan kepada Tuhan. Kita harus ada doa saat teduh. Kita harus ada doa ucapan terima kasih sebelum tidur. Terima kasih Tuhan, usaha saya berjalan dengan lancar. Terima kasih anak-anak saya aman. Anak-anak saya tidak mengalami kecelakaan. Kami sehat semua. Ini karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.